Apalagi RPPLH ini harus terkait juga dengan KLS. Bagaimana KLS, tuh, Prof? Nah, tidak ada KLS, baik KLS RPJPD, RPJMD, RDTR, RTRW tanpa adanya data dasar, daya dukung, daya tampung, lingkungan hidup. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan bahwa RPPLH kata kuncinya melihat potensi, kemudian lihat masalah, apa solusinya. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita duduk bersama ke depan. Betul. Duduk bersama ke depan, baik pemerintah maupun tenaga ahli. Halo Sobat Lingkungan, bertemu lagi dengan kita pada kesempatan podcast Tata Lingkungan. Sobat Lingkungan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga ruang hidup dan menata pembangunan. Sebagai highlight-nya tentunya sebagai rambu ekologis atau navigasi kompas ekologis untuk masa yang depan yang lebih baik. Sobat Lingkungan, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang cukup spesial bagi saya pribadi tentunya dan bagi Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Yang pertama ada Prof. Sarifudin Qadir. Saya biasa memanggil beliau sudah sebagai mentor, kakek saya, Kai kalau bahasa Kalimantan. Itu Prof. Oden. Kemudian yang kedua ada Pak Dr. Kiswanto. Beliau ini abang saya, sama-sama juga dari Kalimantan. Nah, dua narasumber ini kita akan berbicara lebih banyak pada kesempatan kali ini. Bagaimana RPPLH digunakan yang tadi, menjaga ruang hidup sehingga menata pembangunan dan navigasi kompas ekologis. Mungkin pada kesempatan pertama, ini izinkan seperti cucu atau anak mungkin ya Prof, bertanya dengan kakeknya, dengan kayaknya nih. Apa sih bahasa berat kompas ekologis, menjaga ruang hidup, menata pembangunan? Bagaimana bisa satu dokumen RPPLH ini berperan sebegitu pentingnya Prof? Silakan Prof. Oke, terima kasih. Jadi nama saya memang Sarifudin Qadir, tetapi nama panggungnya, familiarnya Prof. Odeng. Nama panggung ya Prof. Oke, RPPLH ini memang merupakan suatu hal yang cukup mementingkan dan perlu bagi kita semua, termasuk nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Ya, saya melihat berdasarkan regulasi Undang-Undang 32 di pasal 9, 10, 11 dan 12 di situ yang mewajibkan semua pemerintah nasional, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota ini harus melakukan. Karena apa? RPPLH ini sebenarnya menjadi instrumen untuk perencanaan pembangunan dan dia jangka panjang 30 tahun. Nah, 30 tahun sehingga ini yang menjadi acuan untuk semua kabupaten kota, pemerintah daerah, karena di dalamnya RPPLH ini menjadi acuan dalam penyusunannya itu adalah daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Ini dia. Sehingga ya apa-apa yang harus dilakukan ini harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup, daya tampung lingkungan hidup. Oke, silakan kita mau membangun misalnya perkampungan, lihat apakah dia ini memenuhi daya dukung lingkungan hidup. Kemudian boleh juga membangun suatu kawasan industri, tetapi apakah ini daya dukungnya mampu? Ini kalau tidak, kalau melebihi harus menjadi pertimbangan. Ini dia. Kemudian apa yang menjadi RPPLH ini menjadi alat, menjadi legitimasi. Karena apa? Di dalamnya itu ada dalam penyusunan RPPLH ini ada informasi lingkungan hidup yang cukup banyak di situ dan itu dikelola menggunakan sistem informasi geografis. Itu dia. Saya kira demikian. Berarti memang sangat krusial ya Prof ya. Highlight yang ditangkap memang daya dukung daya tampung lingkungan hidup, hasil informasi lingkungan hidup, berarti hasil dari inventarisasi lingkungan hidup, kemudian dikembangkan dalam sistem informasi geografis. 3 prinsipal ini Prof, apakah bisa diterapkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, sektoral tata ruang, dan lain sebagainya Prof? Atau hanya berhenti di dokumen RPPLH? RPPLH ini menjadi acuan untuk semua perencanaan, termasuk RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR, dan pelaksanaan KLS. KLS ini selain KLS ada juga OKL, OPL. Itu harus mengacu kepada RPPLH berdasarkan Undang-Undang 32 di pasal 10 dan 11.
Masuk lagi 12, daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Iya. Itu dia sobat lingkungan, sudah sangat clear. Kalau bahasa anak-anak skena atau Gen Z, fondasi kita bersama, daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Kemudian tadi Prof sudah bilang informasi lingkungan hidup yang kemudian akan diintegrasikan atau di mainstreaming ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, tata ruang maupun sektoral lainnya. Tadi sudah ada pandangan dari guru kita Prof Oden. Kemudian kita akan lihat dari Pak Dr. Kiswanto bagaimana ini dioperasionalkan di tingkat daerah. Apakah sudah sejauh itu Pak Dr. Kiswanto? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Ya, sebenarnya kalau bicara terkait dengan kebutuhan ya, daerah sudah memandang RPPLH ini menjadi dokumen fundamental, dokumen dasar, di mana ketika kita ingin merencanakan pembangunan, kita harus tahu dulu kan kondisi daerah kita mau seperti apa. Kemampuan daerah kita dari sisi daya dukung daya tampung seperti yang Prof Odeng sampaikan, itu sudah sejauh mana. Kemudian ketika kita mau menaruh perencanaan pembangunan di situ apakah sesuai atau tidak. Jadi daerah sebenarnya sudah melihat dokumen RPPLH itu menjadi dasar perencanaan pembangunan apa yang bisa dan tidak boleh dilakukan. Nah, daerah tinggal hanya memahami saja bagaimana kemudian menginventarisasi potensi sumber daya alam yang ada, kemudian termasuk potensi masalah. Karena ketika kita mau merencanakan pembangunan, tidak lagi bicara 1-2 tahun ke depan kan, tapi panjang. Maka potensi masalah ke depan juga harus perlu dipahami. Nah, dokumen RPPLH menjabarkan itu. Jadi daerah ketika ingin merencanakan sebuah perencanaan pembangunan, maka harus baca dulu, harus pahami dulu bagaimana kemampuan lingkungan hidup. Itu seperti itu, Mas. Berarti di daerah pun RPPLH bukan hanya berhenti di RAK ya, bukan berhenti di dokumen administratif semata ya Pak Kis. Secara prinsip sebenarnya sudah diaminkan bahwa dokumen ini menjadi salah satu rujukan ya, rujukan. Hanya saja tadi kemudian bagaimana memahami dokumennya itu yang menjadi masalah. Oke. Nah, kadang-kadang kita sudah susun gitu kan. Kemudian nanti mau digunakan seperti apa? Bagaimana mensinergikan antara semua dokumen perencanaan yang ada dengan RPPLH. Kalau pandangan bahwa itu menjadi rujukan benar, tapi kemudian bagaimana implementasinya itu yang menjadi masalah di daerah. Nah, sobat lingkungan, lagi-lagi kita bertemu dengan kata-kata implementasi ini. Ini menarik karena implementasi cenderung akan dikaitkan dengan seberapa kuat basis datanya. Nah, mohon izin Prof, apakah basis data dalam dokumen RPPLH dari hasil informasi lingkungan hidup yang diperoleh dari inventarisasi tadi bisa diperkuat ke depannya? Apalagi kita sudah mendengar, kita sudah memiliki PP terbaru, PP 26 tahun 2025. Ya. Alhamdulillah nih Prof. 15 tahun sobat lingkungan kita menunggu PP ini. Bagaimana Prof? Oke, terima kasih. Jadi ini kalau kita cerita hadirnya PP 26 tahun 2025 ini cukup membuat saya pribadi yang lama menunggunya. Saya sampaikan kepada semua teman-teman bahwa perda pertama terkait RPPLH di Indonesia adalah di daerah kami, di Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu itu saya kebetulan tahun 2017 itu sebagai tenaga ahli di Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah saya juga sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi. Lahirlah Perda RPPLH tahun 2017. Nah, kebetulan waktu itu saya membawa tim Dinas Lingkungan Hidup dan tim DPRD menghadap di Kementerian Dalam Negeri, dan Dagri tidak mau. Ini harus Perda diawali dengan PP. Ternyata tapi karena kami menjelaskan sedemikian pentingnya ini Perda RPPLH untuk di Provinsi Kalimantan Selatan, karena kondisi lingkungan hidup yang ada di sana, sehingga alhamdulillah waktu itu Dagri menyetujui. Lahirlah Perda RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama di Indonesia tahun 2017. Ya, Prof, ya. 2017. Nah, kemudian lanjut sekarang ini kabupaten kota sudah ada beberapa, ada sudah 5-6 yang sudah ada perdanya. Yang lain sudah disusun RPPLH di Kalsel. Nah, memang sebenarnya di dalam penyusunan RPPLH ini yang menjadi hal yang sangat penting, saya ulangi lagi, adalah informasi lingkungan hidup. Nah, ini informasi lingkungan hidup kemudian dikawal dengan sistem informasi geografis. Kalau tidak, ini yang susah. Nah, ini sebenarnya kenapa demikian? Dengan dua komponen ini, ada ILH,
ada SIG. Nah, ini membuat data sedemikian valid, nah, dan itu bisa menjadi legitimasi ilmiah yang bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, dan demikian LSM. Berarti Prof izin sejauh dari 2017 sampai 2024 kita semacam masih mencari bentuk ya karena PP-nya belum lahir atau seperti apa tuh Prof? Ya, sebenarnya memang berbicara RPPLH ini memang perlu sedemikian kajian, sedemikian analisis. Karena apa? RPPLH ini untuk perencanaan, untuk proyeksi 30 tahun. Nah, sehingga ya pemerintah pusat memang perlu memperoleh informasi-informasi terkait lingkungan hidup, kemudian menganalisis kondisi karakteristik wilayah di Indonesia ini, termasuk di provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, ini yang membuat lama, cukup lama. Tapi alhamdulillah ya berjalan jadi juga RPPLH. Sekian 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun baru Anak jadi. udah SMP itu Ya. lahir. Nah, ini sebenarnya saya sampaikan kepada kita semua dengan hadirnya PP 26 tahun 2025 ini harus betul-betul disosialisasikan, disampaikan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota menjadi acuan di dalam pembuatan penyusunan RPPLH di kabupaten kota sampai ke perdanya. Nah, ini nih yang pemerintah pusat ini bagaimana ke depan membuat acuan, membuat arahan bagaimana perda RPPLH itu di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini karena apa? Sekali lagi RPPLH ini ya tidak ada seharusnya RPJMD, tidak ada RPJPD, tidak ada RTRW tanpa adanya RPPLH. Fondasi. Fondasi RPPLH ini. Oke, jadi sekali lagi mohon pemerintah daerah ini harus betul-betul bagaimana mendukung untuk bisa RPPLH lahir perdanya. Terima kasih. Nah, gitu Sobat Lingkungan, sehingga Prof tadi menekankan bahwa memang perda RPPLH yang berlandaskan atau bernafaskan data didukung tentunya dengan sistem informasi geografis akan menguatkan penerapan RPPLH ke depan. Gitu ya, Prof. Nah, dari komponen teknokratik dan substantif yang tadi sudah dibahas oleh Prof Odeng, Pak Dr. Kiswanto, bagaimana ini bisa dikaitkan dengan implementasi lagi-lagi di daerah? Karena mungkin untuk leveling nasional, kita mungkin bisa mengejar hal itu, mengejar ketertinggalan terkait penguatan sistem informasi geografis, penguatan inventarisasi lingkungan hidup. Bagaimana hal ini dipandang atau bisa diterapkan di daerah, Pak Kis? Ya, Mas Habis. Kalau terkait dengan ILH dan SIG gitu ya. Sebenarnya kalau sistem informasi geografis ini kan saya selalu bilang ini hanya alat bantu ya. Alat bantu untuk memperoleh data. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memperoleh data yang lengkap terkait dengan lingkungan hidup yang ada. Tadi saya sudah bilang misalnya kita harus berkaca pada historical condition, kondisi-kondisi histori untuk bisa memproyeksikan ke masa depan. Kita kan menduga nih RPPLH membuat dokumen 30 tahun. Artinya kita menduga dalam 30 tahun ke depan seperti apa. Dasarnya dugaan apa? Kalau kita pakai scientific base, maka historical condition yang akan menjadikan dasar untuk merumuskan proyeksi itu. Nah, sistem informasi geografis ini kan sebenarnya menspasialkan data. Ketika data itu berbasis ruang, apalagi kita bicara perencanaan pembangunan daerah pasti berbasis ruang. RPPLH juga pasti berbasis ruang. RDTR apalagi pasti berbasis ruang. Semuanya berbasis ruang. Maka data akan lebih akurat. Tapi Prof Odeng tadi sampaikan, kalau semuanya bisa dibangun berdasarkan spasial, keruangan juga. Nah, sistem informasi geografis membantu untuk itu. Menerjemahkan data yang ada dalam posisi ruang yang ada. Karena kan pertanyaan besarnya, di mana lokasi yang paling tepat untuk perencanaan pembangunan? Betul. Nah, hanya saja ketika kita bicara implementasi, Mas Hafiz, tidak semua teman-teman kita di daerah menguasai ilmu itu. Betul. Apalagi kita tidak bisa pungkiri ketika seseorang sudah menguasai satu tempat gitu ya, posisi ASN ini harus siap ditugaskan di mana-mana gitu ya, maka dia posisinya akan banyak bergeser.
Operator rotasi. itu sudah Ya. ketika dia sudah settle di situ, ternyata ada promosi ya, dia promosikan di tempat lain. Maka Berikut kita harus juga membangun data-datanya ya. ya, harus membangun orang baru lagi gitu kan. Nah, makanya selalu kami nyampaikan ke teman-teman di daerah bahwa perlu didampingi teman-teman akademisi. Karena akademisi ini kalau mau pindah tetap saja di universitas ya Prof ya gitu. Kita dari pejabat kembali lagi ke dosen biasa begitu kan. Nah, akademisi lah yang paling settle. Jadi dia bisa mendampingi. Tetapi memang kami di akademisi bukan pemeran utama kan. Betul. Nah, kalau bahasa kita hanya supporting sistemnya. Mm. Supaya sistemnya tetap jalan meskipun nanti operatornya berganti. Nah, itu yang seringkali kita harus kuatkan di daerah. Kalau prosedurnya RPPLH sudah menjamin nih prosedurnya udah benar nih seperti ini. Pakai data spasial ya sudah benar. Tapi kemudian pertanyaan siapa yang mau ngerjakan data spasialnya? Harus dilatih lagi. Ketika udah bagus pindah lagi gitu ya. Nah, itu ya pendampingan itu yang perlu kita tekankan Mas Hafiz untuk diimplementasi di lapangan. Dan highlight kolaborasi dengan akademisi menjadi penting nih di sini Pak Gis ya. Benar. Karena ketika rotasi ya kita sama-sama tahu pergeseran di daerah cepat, tidak mengenal waktu bahkan. Ya. Karena bisa jadi tahun sekian masih si A yang memegang data, tahun sekian si B yang sudah memegang data. Sehingga kunci di akademisi menjadi sangat krusial ya Pak Gis ya. Gitu Sobat Lingkungan. Pak Kis sudah menyinggung terkait kolaborasi. Nah, ada hal menggelitik yang ingin saya tanyakan ke Prof. Odeng sebelum ke Pak Kis nih terkait kolaborasi. Ini hal yang sudah digaungkan sebenarnya sejak era-era lama. Tapi apakah seefektif itu? Monggo tanggapannya Prof. Odeng. Apakah kolaborasi dalam pengarus utamaan RPPLH atau mungkin kalau dipandang RPPLH masih muda karena PP-nya baru lahir, pada dokumen-dokumen lingkungan lainnya itu sudah berjalan dengan baik selama ini? Silakan Prof. Oke, apa yang disampaikan beliau Pak Kis ini, jadi beliau ini dari Unmulia Mula Warman, kemudian saya dari OLM, Unlam. yang dulunya Unlam, bukan OLM ya, dulu ya bukan ALM ya, OLM bukan ALM. Dan bukan MLM ya Prof. Jadi memang sebenarnya apa yang kita maksud dengan RPPLH ini perlu memang kolaborasi ke tenaga ahli. Nah, kemudian tenaga ahli ini yang sebenarnya apa yang disampaikan beliau utama itu dari perguruan tinggi. Karena ya saya ini sejak tahun 89 bulan 9 tanggal 9 sudah jadi dosen tahun 89 bulan 9 tanggal 9 saya dosen di Kalimantan Selatan, tidak kemana-mana walaupun saya ada di mana-mana. Tidak kemana-mana. Jadi kita dapatkan ilmu yang sedemikian bagus itu yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPPLH. Saya RPPLH, mohon maaf, RPPLH Pak Hafiz ini saya RPPLH yang terjauh saya kerjakan di Kabupaten Natuna. Sudah pernah Natuna? Kepulauan Riau ya Prof Ya. ya. Sudah pernah ke sana? Alhamdulillah. Jadi tahun 2021 itu saya mengerjakan RPPLH di Kabupaten Natuna. Berangkat ke sana. 2021. 21. Nah, ini sampai sekarang alhamdulillah belum banyak, tapi kurang lebih 10 sudah saya bikin RPPLH. Ini kalau KLS jauh lagi. Nah, ini apalagi RPPLH ini harus terkait juga dengan KLS. Bagaimana KLS-nya. tuh Prof? Nah, tidak ada KLS, baik KLS RPJPD, RPJMD, RDTR, RTRW tanpa adanya data dasar daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Nah, daya dukung daya tampung lingkungan hidup ini harus ada diawali di RPPLH. Begitu dia. Ya. Kalau KLS ini saya sampai sekarang mulai 2010 sampai 2025 ini belum banyak saya kerjakan. Baru 90-an. Baru puluhan ya? Baru 90-an. Belum menyentuh angka 100. Belum sampai 100. Tambah Tapi 10 kalau lagi, nggak salah 96 sudah. Nah, itu. Nah, itu yang saya maksud. Tetapi demikian, kita lanjut sedikit. Perlu memang ada peran pemerintah pusat ini.
bagaimana yang dimaksud beliau ini, apa itu terkait dengan sumber daya manusia, Betul. terkait dengan data, ini perlu pemerintah pusat ini. Itu saya kira. Karena ketika ada data, ada sumber daya manusia, tapi semua berjalan masing-masing, tidak ada rambu-rambu koridor dari pusat, kan bahaya, Prof ya. Ya, itu dia. Jadi saya pikir begini, memang pemerintah pusat, ya katakanlah bahwa dengan melakukan semua kabupaten kota dan provinsi itu RPPLH harus memang ada oke lah, PP sudah ada. Ya. Tapi di bawahnya Alhamdulillah. mungkin ada edaran dari kementerian, ya, Peraturan yang menteri. ya, peraturan menteri yang sampai bagaimana secara teknis RPPLH dilaksanakan, sehingga semua kabupaten kota dan provinsi mengacu kepada edaran itu teknis sudah. Nah, ini yang perlu ini bagaimana Deputi Tata Lingkungan ini melahirkan mempercepat ya permen. itu. Nah, kemudian ya tadi terkait dengan SDM. Ya, sumber daya manusia, Ini Prof. sumber daya manusia perlu memang kita semua termasuk di daerah pelatihan karena kapasitas. ini kalau ya pelatihan dan melibatkan perguruan tinggi kan di situ ahli sosial, ahli ekonomi, ahli ekologis. Nah, di situ dia lahirlah Daya Dukun Daya Tampung. Nah, itu kemudian sumber data. Mohon data-data ini data di pusat ya ada pedoman lah sampai kepada daerah provinsi. Ya. Kalau boleh mengutip ungkapan Julian Benda, filsuf Argentina itu, Prof. Kita jangan hanya berada di Menara Gading nih. Berarti kan teman-teman pusat jangan hanya berada di Menara Gadingnya nih. Sudah menerbitkan PP, RPPLH penerapannya di daerah kan tetap butuh pengawalan dari sisi SDM-nya, dari sisi data informasi. Nah, semoga nanti kami dari Deputi Tata Lingkungan juga sedang menyusun ini, Prof, mengembangkan yang namanya sistem informasi geografis proses spasial. Sehingga memang nantinya ketika sistem ini lahir, ini juga akan mengawal penyusunan RPPLH di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena tantangannya begini, Prof, izin. Selama ini kan oke, PP sudah ada, regulasi sudah ada, modul sudah ada, tapi praktik di lapangannya yang seringnya kita terlepaskan. Tidak bisa merangkul dengan baik akademisi, kemudian akademisi punya mazhab sendiri-sendiri. Nah, itu kan tantangan kita selama ini itu, Prof. Bagaimana tuh, Prof? Iya. Itulah makanya bagaimana pemerintah pusat ya itu harus mengawal RPPLH, apalagi ya kita sudah melihat yang PP terbaru kan 2025. 2025. Masih hangat nih. Iya, itu harus dikawal sehingga bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten kota apa yang terkait RPPLH semua mengacu kepada apa yang menjadi aturan yang dibuat di pusat. Sedemikian termasuk data, data Jadi krusial ya, Prof? Iya, data ini contoh misalnya ya, mohon maaf ini saya sampaikan kepada kita semua. Tutupan lahan. Tutupan lahan itu yang selama ini kita berbicara tutupan lahan itu berdasarkan kehutanan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tutupan lahan oleh PUPR, wah ini lebih beda lagi. Nah, ini yang membuat saya pikir perlu bagaimana ada standar data yang dibuat oleh pusat. Nah, yang dijadikan acuan ke provinsi, kabupaten kota. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu mungkin perlu kita duduk bersama ke depan. Betul. Duduk bersama ke depan. Baik pemerintah maupun tenaga ahli. Nah, ini SDM maksud saya. Jadi kita ada data, ada penjaminan data, ada edaran pusat, ada SDM-nya. Wah, ini 3 ini poin ini. Itulah yang tadi tidak akan menjadikan RPPLH ini ina-inu atau hanya sekedar omon-omon di daerah, Ya. tapi sudah berhasil implementatif ya, Prof ya. Saya ini pelaksana di lapangan, Pak. Mohon maaf. Kalau RPPLH, kalau KLS ini sudah. KLS RPJMD, RPJPD, RDTR, RTRW, di Kalsel hampir semua kabupaten kota. Tanya Prof Odeng ini. Sudah tidak asing lagi. Dan itu semua memang tadi saya katakan bahwa acuan itu tidak ada KLS tanpa adanya daya dukung Daya tampung. Jadi tim kami memang ada satu orang yang memang khusus untuk Penyusunan daya dukung ilmunya daya itu, tampung lingkungan daya hidup. dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah, ini dan memang semua dokumen KLS itu begitupun UKL OPL itu di situ harusnya
laporannya tertulis mengacu kepada RPPLH. Nah sekarang RPPLH yang mana ini? Oke. Demikian Sobat Lingkungan, kalau Prof. Odeng sudah memanggil saya bukan dengan Dek lagi, sudah dengan Pak, itu penegasan Sobat Lingkungan. Penegasannya tadi sudah kita lihat tuh, bahwa memang kolaborasi satu, kemudian data kedua, dan yang ketiga terkait sumber daya manusia. Terakhir mungkin Pak Kis untuk menutup sesi 1 kali ini. Kolaborasi, data, sumber daya manusia, sebegitu pentingnya untuk RPPLH di daerah. Lantas, bagaimana RPPLH di daerah yang sudah berjalan selama ini akan lebih siap menerima proses transisi dan pembaruan pasca PP ini terbit? Apakah akan ada hal menarik yang timbul, Pak Gis? Silakan, Pak Gis. Ya sebenarnya kalau sebelum PP ini muncul gitu ya, kita sebenarnya sudah mengerjakan ya Prof ya. Iya. Sudah mengerjakan, tapi tanpa rambu yang jelas. Artinya kalau kita mau berjalan di hutan itu ya kita tanpa kompas, kita hanya pakai feeling aja. Oh ini sebelah kiri, ini sebelah kanan gitu. Nah tapi dengan adanya PP ini kita semakin mempertegas rambu-rambunya. Kita udah tahu nih, berarti di hutan sudah mulai ada traffic light, ada lampu merah misal gitu ya, ada lampu kuning, mana yang boleh, mana yang tidak. PP ini sebenarnya lebih mempertegas saja jalannya kita mau kemana. Hanya saja tadi yang saya sampaikan di Prof Odeng bahwa di kita rambunya kan sudah jelas nih. Ini memang perannya pemerintah pusat untuk membuat regulasi seperti itu. Hanya saja tidak boleh pakai kacamata kuda ya Prof ya. Oh, kacamata kuda Sobat Lingkungan. Karena kalau pakai kacamata kuda, teman-teman di pusat ini kan harus sering-sering main dulu di lapangan nih. Makanya sering kali kan ada perdebatan. Ada masalah pemahaman yang berbeda. Tadi Mas Hafiz nyebutkan ada model yang berbeda di daerah. Karena di daerah seringkali kita dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi di daerah. Regulasi yang ada kemudian kita sesuaikan. Di daerah bisa applicable apa enggak? Kalau tidak berarti modifikasi seperti apa yang bisa dilakukan. Nah, di dalam penyusunan model seperti itu regulasinya harus juga mulai menerima masukan. Makanya tadi Prof Odeng menyinggung kan teman-teman yang di pusat sering-seringlah ke lapangan sambil melihat begitu kan. Kondisi sebenarnya di lapangan seperti apa. Termasuk sebenarnya yang paling rumit dari RPPLH dan semua dokumen perencanaan yang ada adalah menjahitnya dalam satu kesatuan. Menjahitnya. Dokumen ini sudah ada semua. Tapi kemudian benar nggak saling menyatu? Atau hanya jadi tembok perpustakaan Dinas Lingkungan Hidup saja nanti. Jangan sampai cuma hanya memenuhi kewajiban bahwa dokumennya harus ada gitu kan. Tapi kemudian tidak sinkron. Nah, semua itu harus semua disatukan. KLHS kan bagian dari mengujinya sebenarnya. Kalau kita nyebut RPPLH sebagai pondasinya, maka ketika dokumen perencanaan pembangunan ada, maka KLHS akan menguji sesuai nggak nih. Nah itu alat ukurnya seperti itu. Nah, kemampuan menjahitnya itu yang paling penting. Maka kompetensi dari SDM itu paling penting. Kita sudah mulai membahas kompetensi SKKNI karena itu paling penting. Jadi nanti teman-teman yang menyusun juga harus punya kualifikasi standar minimal lah ya, yang harus bisa dipenuhi sehingga apa yang kemudian menjadi keinginan regulasi bisa diimplementasikan secara tepat di lapangan. Hingga di tingkat kabupaten kota ya Pak? Betul. Demikian Sobat Lingkungan, sesi pertama kita kali ini tadi sudah disampaikan oleh Prof Odeng dan Pak Dr. Kiswanto, sudah sangat clear bagaimana RPPLH menjaga ruang hidup dan menata pembangunan dimulai dengan yang namanya kolaborasi, sumber daya manusia, dan penguatan data informasi. Semua hal ini sudah ada sebetulnya di PP yang baru saja terbit, yang dimulai dari proses inventarisasi lingkungan hidup hingga diakhiri dengan penetapan RPPLH nasional. Halo Sobat Lingkungan, kali ini kita bertemu lagi di sesi kedua dari edisi podcast yang sama, yaitu podcast Tata Lingkungan dengan tema RPPLH, menjaga ruang hidup, menata pembangunan. Sobat Lingkungan, pada sesi kedua kali ini kita akan fokus bagaimana praktik RPPLH di tingkat provinsi kabupaten kota. Nantinya mentor saya, Pak Prof Odeng, abang saya, Pak Dr. Kiswanto akan banyak menjelaskan terkait hal itu, juga beyond the risk-nya nih, bagaimana praktik tadi ditanggapi atau ditangkap oleh pemerintah pusat. Mungkin kita ke Pak Dr. Kiswanto dulu nih Pak Kis. Bagaimana sih praktik selama ini Pak Kis?
hal-hal baik apa yang bisa diambil? Apakah ada percontohan daerah-daerah yang sudah mengintegrasikan dokumen RPPLH ini ke dalam perencanaan pembangunan maupun perencanaan tata ruang mereka, Pak Gis? Silakan Pak Gis. Iya, kalau praktek yang selama ini kita dampingi ya, saya juga kalau Prof. Odeng tadi sampai jauh, saya dekat-dekat saja lah, saya sampai sampit saja gitu. Nah, tetapi di dalam praktek yang selama ini kita lakukan ada keinginan tinggi sebenarnya untuk inventarisasi lingkungan hidup. Nah, metode yang selalu kita pakai selain dari kita mereview dokumen-dokumen lingkungan hidup yang ada, kita kan selalu membuat FGD itu ya, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, kemudian kita kaitkan dengan dokumen-dokumen lingkungan yang ada gitu ya. Baru kita kemudian merumuskannya dalam bentuk permasalahan-permasalahan, list permasalahan yang ada, potensi masalah yang ada. Nah, langkah kedua kemudian bagaimana menganalisanya. Nah, menganalisanya ini yang sering kali terjadi apa yang tadi kita bahas di sesi 1, modifikasi. Ya. Kalau di dalam aturannya harus pakai DPSIR gitu ya. Kemudian di lapangan seringkali teman-teman di lapangan sulit membedakan antara yang driver dengan pressure. Dengan pressure. Itu sering membedakan mereka bingung memasukkan di kotak mana, kotak driver atau di kotak pressure. Nah, seringkali dengan kondisi seperti itu kami cuma menyarankan ke mereka sudah dikumpulkan saja permasalahan yang ada gitu ya. Kemudian nanti memasukkannya, nah itu kemampuan dari akademisi yang membantu mengelompokkannya, ini masuk kelompok driver atau kelompok pressure gitu kan. Kalau state sudah jelas kondisi ceritanya seperti apa begitu kan. Kemudian, nah yang paling penting kemudian di ujungnya responnya. Nah, responnya ini kan yang kemudian kita membentuk arahan-arahan kebijakan, termasuk juga kalau saya menyebutnya sebagai tagging program. Oke. Nah, tagging program inilah yang menjadi goal terakhir kan. Nah, hanya saja di daerah tuh menjadi perdebatan sejauh mana, serinci mana tagging itu dilakukan. Apakah cukup tagging program atau sampai ke tagging kegiatan. Oke. Khawatirnya kalau sampai tagging kegiatan, mereka tidak punya keleluasan ketika merumuskannya di dalam dokumen perencanaan daerah. Terkunci nih. Terkunci. Tapi kalau misalnya di program, mereka masih punya sedikit keleluasan untuk merumuskan kegiatannya. Itu kira-kira pengalaman yang ada di lapangan. Berarti integrasi rumusan RPPLH ini, Pak Gis, lewat kebijakannya, lewat arahan programnya, itu sudah terintegrasi di dalam dokumen perencanaan di daerah ya Pak Gis. Lantas bagaimana dengan perencanaan yang mengedepankan tadi kalau Prof. Odeng singgung di sesi 1, spasialnya, tata ruang misalnya. Apakah RPPLH sudah bisa mewarnai sampai ke tata ruang Pak Gis? Ya, biasanya kan kami pada saat melakukan FGD selalu kita lengkapi dengan pertanyaan di mana. Lokasi. Nah, misalnya ada kejadian banjir, di mana lokasi kejadian banjirnya. Nah, kemudian kami di tim pendampingnya, tenaga ahli bahasanya Prof. Odeng gitu ya, merumuskan, secara spasialnya di situ gitu. Kemudian itu tadi kita jahit dengan dokumen-dokumen informasi yang ada gitu ya. Maka muncullah beberapa kemudian lokasi kejadian potensi bencana dan sebagainya gitu ya, potensi masalah. Nah, kemudian dengan spatial modeling kita kemudian memprediksi kira-kira 30 tahun ke depan akan sebesar apa masalahnya. Nah, itu kalau untuk teman-teman operator di lapangan, teman-teman dinas lingkungan hidup, teman-teman OPD yang lain, agak kesulitan di situnya. Ya, betul. Agak kesulitan karena kemampuan teman-teman tuh sejauh ini hanya mengumpulkan datanya. Ya, parade data biasanya. Jadi setelah data dikumpulkan, habis itu sowat gitu kan. Apalagi mau lakukan apa ini nah. Kemudian mulailah mencolek-colek akademisi gitu Prof ya. Akademisi karena katanya akademisi itu yang tim ahli, tapi kalau kita yang di Kalimantan hati-hati jadi tim hali gitu kan. Itu nanti agak repotnya di situ. Jadi tantangan bagi kami yang akademisi untuk bisa kemudian yang tadi saya bilang menjahit, memproyeksikan, itu kan bukan pekerjaan dukun ya Prof ya. Dukun yang bisa kejap mata begitu langsung udah pokoknya bikin begini begitu. Tapi analisisnya harus bisa scientific base, harus bisa terpercaya.
Nah, itu yang seringkali menjadi kesulitan ketika data itu berbentuk spasial. Oh, menarik ini sobat lingkungan. Pak Kis sudah bilang nih kata kuncinya spasial. Di sesi 1 Prof Odeng sudah sempat singgung urgensi dari sistem informasi geografis. Kita gak usah perpanjang waktu. Prof Odeng, tadi praktik baik sudah disampaikan oleh Pak Kis. Kata kuncinya sudah mulai muncul nih Prof. Spasial, kemudian parade data. Bagaimana sih peran pusat untuk memulai menata rambu-rambu ini ke depan Prof? Oke, apa yang disampaikan beliau saya kira kita sudah mendengarkan semua bahwa memang perlu SDM ya, SDM. Jadi SDM ini ada ketersediaan SDM, ada kompetensi SDM. Nah, ini ada pelatihan-pelatihan. Nah, namun demikian sebenarnya perlu kita pahami semua, kita dengarkan semua, kita tahu semua bahwa RPPLH itu apa sih sebenarnya? Betul. RPPLH ini melihat potensi yang ada di daerah itu, apa potensinya? Nah, melihat potensi ini perlu SDM. Melihat karakteristiknya itu. Potensi apa dia? Lalu apa masalahnya? Perlu SDM. Nah, perlu SDM. Masalahnya apa? Beliau bilang ada banjir, ada kekeringan, ada lain-lain sebagainya. Itu masalahnya. Lalu bagaimana solusinya? Oleh karena itu, RPPLH ini berdasarkan Undang-Undang 329 di pasal 9, 10, 11 itu ada 4 bab. Di bab 4 ini yang terakhir ini memberikan arahan ke depan. Mau diapakan wilayah ini? Setelah kita melihat potensinya, setelah kita lihat masalahnya, bagaimana solusinya? Betul. Nah, itu dia. Di situ sebenarnya inti. Nah, kalau itu semua dapatkan dari bab 4 itu kita munculkan, oh ini masalahnya, di sini solusinya. Siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Harus lihat apa, siapa, berbuat apa. Ah, ini jadi di bab 4 itu, ini mohon maaf berdasarkan pengalaman ini. Lebih penting ini Prof. Ya, Berdasarkan menyusun pengalaman. RPPLH. Di bab 4 itu terlihat apa masalahnya, bagaimana solusinya, siapa yang mengerjakan. Itu dia. Tahun berapa? Nah, ini kan RPPLH itu 30 tahun. Bikin per 5 tahun, per kepala daerah. Itu. Ya. Oke, itu. Nah, bagaimana pusat menangkap hal ini, Prof? Pemerintah pusat harus memfasilitasi apa nih untuk tadi ketersediaan SDM, kompetensi SDM. Ini dua hal ini saya pikir menjadi kunci menarik nih untuk pengembangan RPPLH ke depan. Saya kira ini kan harus terpadu. Betul. Terpadu. Jadi bukan hanya, mohon maaf, direktur STB ini, tetapi direktur lain. Bahkan mungkin deputi lain, ini harus sama-sama. Termasuk, mohon maaf, tata lingkungan ini kan ada direktur AMDAL ya, AMDAL. Pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan. PDLK, ada PDLKS ya. Ada KWS. Ya, ini harus sama-sama ini karena apapun yang namanya KLS harus menjadi acuan RPPLH. Apapun yang menjadi AMDAL di PDLK harus menjadi acuan RPPLH. Nah, gitu dia. Nah, sehingga ada keterpaduan. Nah, kalau ada keterpaduan dalam pelaksanaan ini, insya Allah ke depan memang terkait lingkungan ini tidak semudah membalik tangan, tetapi berproses. Semoga apa-apa yang kita lakukan memang berat. Lingkungan ini, kalau ekonomi ya oke. Sehingga RPPLH ini jangan hanya mengejar yang selama ini kabupaten kota, pemerintah daerah mengejar bagaimana PAD ekonomi. Tapi di sini muncul, oke pertumbuhan ekonomi, tetapi ada ekologis di sini, pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan hidup, kan begitu. Nah, ini tadi saya kira perlu bagaimana pemerintah pusat terpadu dulu di internalnya, terpadu internal. Nah, kemudian kita sama-sama di daerah, sama-sama di lapangan, dengan pemerangkat daerah, itu dia, dengan akademisi, itu dia. Jadi itu. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan bahwa RPPLH kata kuncinya melihat potensi, kemudian lihat masalah, apa solusinya. Nah, itu butuh sumber daya manusia. Itu dia. Oke, saya kira perlu sumber daya, perlu data yang bisa kita sama-sama. Terima kasih. Kalau sebagai guideline nih Prof, bagi teman-teman pemerintah pusat agar geraknya lebih padu ke depan, tentunya pengalaman Prof tadi sampai ke Kepulauan Natuna, kemudian di daerah timur, saya yakin juga sudah sempat merasakan.
apa sih highlight penting dari perangkat daerah ini yang perlu kiranya sangat difasilitasi selain anggaran ya Prof? Karena kalau nanti berbicaranya anggaran itu udah kitab mati itu kalau udah ujungnya anggaran. Selain anggaran apa yang kiranya perlu pemerintah pusat dorong, perlu pemerintah pusat fasilitasi, Prof? Iya, jadi memang saya membayangkan ini mohon maaf Pak Kis, bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sudah lahir dari Universitas Lembangkurat. 2 menteri. Benar. 2 menteri. Jadi Menteri Lingkungan Hidup Prof. Gusti Hatta itu dari Universitas Lembangkurat. Betul. Dari Fakultas Kehutanan. Betul. Maaf. Ya. Nah, yang kedua, Menteri Dr. Hanif itu Dari juga dari Kehutanan. Lembangkurat, dari Fakultas Kehutanan. Nah, kebetulan saya juga dari Fakultas Kehutanan. Dengan demikian itu apa semua? Kami harus betul-betul bagaimana lingkungan ini harus kita kaji, kita analisis ke depan untuk beliau ini, untuk beliau dan kita semua. Nah itu jadi apa yang menjadi program ke depan? Yang pertama saya kira perlu memang ketersediaan kompetensi SDM. Kemudian yang kedua data itu harus betul-betul tersedia ya dan bisa terakses untuk semua. Nah ini Publik bisa mengakses ya Prof ya? Iya. Tidak terbatas ya? tidak sama semua. Sehingga begini, oke BPS oke ya, tapi data kita dari lingkungan ya itu sudah masuk ke sana. Nah ini data lingkungan kita ini data. Jadi jangan ada katakanlah begini, Daidu Kundai Tampung Lingkungan Hidup. Oke, berdasarkan BPS begini, berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup begini, berdasarkan Kementerian PUPR begini, enggak. Harus satu. Nah, kalau kita berbicara lingkungan berdasarkan regulasi itu dari lingkungan hidup. Regulasi. Ya. Regulasi Undang-Undang 23 2004 itu harus. Jadi juga di daerah, provinsi, kabupaten, kota jangan ada kegiatan lingkungan di ada KLS katakan kajian lingkungan khusus, ada RPPLH, jangan ada KLS, ada RPPLH di PUPR, di Bapeda, harus di Dinas Lingkungan Hidup. Oh terjadi Prof? Ini ke depan. Siap. Ini ke depan. Ini PR kita ke depan Prof ya? Jadi ini mohon maaf kita semua. Kalau saya pribadi ya dan saya sebagai akademisi, namanya lingkungan hidup kita mengacu ke regulasi harus difasilitasi oleh Dinas instansi Lingkungan lingkungan hidup. Kalau ada instansi lain yang fasilitasi, kecuali mau disekolahkan. Kalau disekolahkan ke perguruan tinggi, saya siap. Kalau disekolahkan di tempat lain, Ya. Kualitas dokumennya nanti ujungnya Prof. di sekolah tempat lain. Saya kemarin mohon maaf. Kemarin saya sebagai narasumber Persmen KLS di Kalimantan Selatan diundang semua kabupaten kota, termasuk PUPR, termasuk Bapeda, termasuk Dinas Lingkungan Hidup. Saya sampaikan kepada PUPR, yang namanya lingkungan hidup jangan di PUPR. Kecuali kepala dinasnya mau disekolahkan. Kalau disekolahkan di perguruan tinggi oke lah. Kalau disekolahkan tempat kecil ini yang repot. Harusnya sekali lagi kita harus fokus dengan lingkungan untuk lingkungan dan yang ngerjakan ya kita semua harus terpadu ke SDM-nya lingkungan ini. Kalau tidak itu tadi. Oke saya kira demikian. Berarti sumber daya manusia, data, kemudian aksesibilitas dan instansi perangkat lingkungan hidup baik pusat, daerah. Jadi penting nih di sini Prof. Ya. Semakin kuat instansi lingkungan hidupnya, maka semakin RPPLH di masa depan nih, 30 tahun ke depan itu bisa kita jamin penerapannya. Nah, Pak Kiswanto, dengan berdasar tadi dari guideline dari Prof. Odeng, apa kiranya, kalau tadi kan dari sisi pemerintah pusat, kiranya akan segera mendukung terkait regulasi, peningkatan kapasitas, penyediaan data, transparansi data, hingga tadi memperkuat institusi lingkungan hidup. Sementara dari perangkat daerah menangkap hal ini seperti apa Pak Akis? Apa yang perlu dilakukan oleh perangkat daerah? Ya sebenarnya yang paling penting dari implementasi di lapangan adalah adanya persepsi yang sama, Mas Hafiz. Mazhab tuh boleh berbeda, tetapi kemudian satu tujuan kan? Ya. Maksud saya begini, kita punya satu persepsi yang sama bahwa kita punya tujuan akhirnya adalah ini gitu ya. Soal kemudian bagaimana caranya mencapai ke situ, itu yang kita sebut mazhab kan? Itu boleh, tetapi goalnya harus sama. Nah kadang-kadang persepsi ini terhadap goal itu nggak sama.
Maka tadi kenapa Prof Odeng bilang jangan di PUPR kalau untuk bicara KLHS dan sebagainya. Karena kalau pola berpikirnya teman-teman di PUPR, bagaimana tata ruang itu bisa terpenuhi secara optimal. Ya, Tapi kemudian kalau pola berpikirnya kita yang di LH, bagaimana kemudian tata ruang itu bisa mendukung, disesuaikan dengan daya dukung, daya tampung. Sehingga pembangunan bisa dilakukan berkelanjutan, kita nyebutnya gitu, berkelanjutan. Nah, itu kan persepsi yang berbeda nih. Persepsi yang berbeda akan memunculkan cara melakukannya yang berbeda. Nah, itu yang paling penting sebenarnya di daerah. Karena ketika, anggaplah tadi ada regulasi turun sampai ke daerah, nanti turunnya bisa jadi hanya pada satu unit terkecil yang isinya cuma 2-3 orang. Di bawahnya bagian itu ya. Nah, Jadi saya contohkan misalnya, saya contohkan di DLH Kaltim itu ada satu bidang yang kemudian timnya kita nyebutnya Pokja ya, Prof ya. Pokja itu dia juga nangani RPPLH, dia juga kemudian menjadi tim verifikasi KLHS. Dia juga menjadi tim yang bertugas melaporkan inventarisasi gas rumah kaca. Ya. Kemudian ditambahkan lagi tupoksi yang dulu namanya PEP RADGRK yang sekarang menjadi pembangunan rendah karbon, yang tusinya ditarik ke Bapeda kan. Tapi masih dikerjakan oleh teman-teman DLH. Nah, ini kalau kita tidak punya persepsi yang sama, repot nanti. Menjahit tadi jadi agak susah. Satunya mau pakai benang merah, satunya mau pakai benang hijau. Gimana supaya perpaduan warna itu tadi bisa menjadi sesuatu yang menarik kan, bukan jadi jahitan yang asal-asalan. Betul. Nah, dokumen yang ada, kebijakan yang ada itu perlu kemudian disatukan dengan persepsi yang sama. Termasuk bagaimana merencanakan pembangunan daerah rendah karbon, yang sekarang kalau di dalam RPJP kan ada tuh target penurunan intensitas emisi, penurunan tingkat emisi tahunan dan kumulatif. Nah, itu kemudian di RPPLH kan sudah memang ada rambunya. Betul. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim gitu kan. Nah, ini kan harus sinkron nih. Jangan sampai ketika yang nyusun punya persepsi berbeda. RPJP Bapeda nih, persepsinya Bapeda misal gitu. Kemudian yang RPPLH persepsinya DLH. Kalau persepsinya berbeda, maka goal akhirnya akan menjadi masalah. Bukan goal kesepakatan bersama ya Prof ya, menjadi masalah. Nah, persepsi ini yang perlu disatukan. Ini saya kira challenging ya Prof, Pak Kis. Karena tadi contohnya bahkan Provinsi Kalimantan Timur, Prof Odeng contohnya Provinsi Kalimantan Selatan. Kita tidak bermaksud menafikan daerah yang lain, tapi dua provinsi ini kan cenderung sudah memiliki kecukupan baik dari sumber daya manusia, data. Tapi problemnya kan tadi tuh menjahit, kemudian beban yang terlalu besar, ditimpa satu Pokja, manajerialnya ke depan seperti apa. Nah, kalau pernah nggak Pak Kis melihat satu kasus gitu di daerah, RPPLH-nya bicara A, KLHS-nya bicara B, kemudian AMDAL-nya ke Z malahan. Dan untuk pengukuran gas rumah kacanya malah ke XY gitu. Jadi tidak nyambung sama sekali gitu. Ada nggak kasus itu Pak Kis temuin Pak? Potensi itu ada dan sudah mulai muncul waktu itu. Ya untungnya tim pendampingnya, tim pakarnya ya Prof ya orangnya sama begitu. Jadi akhirnya yang tugas menjahit dari beberapa dibebankan ke akademisi tadi. Akhirnya akademisinya tugasnya kan bukan lagi cuma mendampingi, tapi bagaimana kemudian mensinkronkan semua data. Makanya memang penting untuk bukan hanya sekedar mencari konsultan ya Prof ya. Kalau mencari konsultan tuh banyak konsultan, tetapi kemudian mencari tenaga pendamping yang benar-benar mendampingi proses itu yang sedikit. Maka daerah memang perlu mengantisipasi berbagai versi dokumen perencanaan yang harusnya jadi rujukan pertama gitu ya. Tiba-tiba kok ada versi berbeda. Nah, itu yang harus diantisipasi. Dengan cara apa? Satu, saya selalu menyarankan bikin forum bersama. Artinya meskipun nanti dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda, tetapi kemudian forum diskusinya menjadi forum diskusi bersama, mengeluarkan satu kesepakatan bersama. Yang kedua, libatkan tenaga ahli yang memang bisa menjembatani sesuai dengan kompetensi yang ada. Tentu kita tidak bisa bilang bahwa semua orang punya kompetensi yang sama. Tapi paling penting adalah ketika tenaga ahli yang dilibatkan itu punya pengalaman terhadap berbagai hal, maka ketika
diminta untuk menjadi jembatan dari semua penyusunan dokumen yang ada, itu akan lebih smooth dibanding nanti tenaga ahli dokumen A, tenaga ahli dokumen B, tenaga ahli dokumen C gitu ya. Dia harus belajar lagi ketika dia harus melihat dokumen yang lain. Tapi kalau sudah punya pemahaman yang sama, waktu untuk belajarnya bisa dipres. Jadi proses penyusunannya bisa lebih cepat. Sebagai contoh begini, ada beberapa teman yang menjadi pengalaman di lapangan, Mas Hafiz. Persepsinya teman-teman di daerah itu RPPLH itu sudah dianggap selesai, sudah dianggap jadi ketika dokumennya ada. Padahal dia belum perda. Padahal belum dibuatkan perdanya. Jadi beberapa kali kita bikin pertemuan begitu. Kami sudah punya dokumen RPPLH. Sudah ada perdanya belum? Belum. Artinya persepsi ini kan baru setengah nih. Siapa yang mengerjakan? Konsultan A, konsultan B gitu ya. Berarti kan tim konsultannya belum paham nih bahwa prosesnya secara regulasi harus garis finishnya adalah perda gitu kan. Nah, itu yang belum paham. Makanya kemudian kita perlu mendampinginya. Itu yang menurut saya penting untuk kita kita kawal ya Prof ya. Baik dari pusat, ada agenda itu ya dari pusat, misalnya bagaimana kemudian membuat BIMTEK yang mengawal pemahaman bersama bahwa yang namanya RPPLH sampai perda loh ya, bukan cuma dokumennya jadi. Gitu kira-kira Mas Hafiz. Ini nyambung ke perda ya. Mohon maaf, nyambung ke perda. Langsung sambung Prof. Ini menarik soalnya Prof. Iya. Jadi perda ini memang di beberapa kabupaten kota sudah disusun. Tetapi saya berharap ke depan harus ada Juklat atau Juknis atau pedoman bagaimana perda RPPLH itu ada. Betul. Bagaimana perda RPPLH itu yang bisa diajukan acuan di provinsi kabupaten kota. Betul. Itu belum ada. Mohon maaf, belum ada bagaimana apa-apa yang diharuskan dalam perda itu. Nah, kemudian begini. Mungkin Oke, nanti lahir satu buku yang besar, tapi muncul lampiran-lampiran aja. Tidak perlu terlalu besar, siapa yang bisa membaca. Betul. Tapi ini lampiran terkait daya dukung, lampiran terkait dengan dokumen yang lain. Betul. Itu ada lampirannya daya dukung, daya tampung, ada lampirannya permasalahan, ada lampirannya solusi. Betul. Di situ. Karena apa? Saya sampaikan ulang bahwa di arahan RPPLH itu di bab 4 ada 4 poin. 4 poin itu lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, 4 gitu. Nah, ini yang bagus. Kemudian apa yang disampaikan beliau, saya kira terkait dengan persepsi. Betul, Bro. Nah, saya mohon ke depan ada memang pelatihan kita, ada memang bimbingan kita untuk penyusun KLS tenaga ahlinya kan, ada juga untuk validatornya. Nah, berdasarkan regulasi, kalau RPPLH kabupaten itu cukup divalidasi di provinsi. Ya, di Tapi provinsi. kalau RPPLH provinsi dan kota itu divalidasi di pusat. Siapa itu validatornya di pusat? Siapa validatornya di provinsi? Betul. Perlu SDM-nya itu. Rambu-rambu SDM-nya tadi ya, Prof. Karena kalau sama dengan ini, mohon maaf, kalau saya masuk ke KLS lagi ya, tapi PDKS tidak ada ini. Ya betul, ada validator, tetapi validator itu ya kompetensinya kita ragukan. Harus saya kira kompetensi validator KLS itu, kompetensi validator RPPLH punya memang kompetensi untuk terkait RPPLH. Nah, kemudian terakhir ya, saya mohon apapun yang menjadi dokumen RPPLH jangan hanya tersimpan di laci, di meja. Nah, bagaimana tuh, Prof? Dia bisa jadi kompas sesungguhnya tuh, tidak hanya jadi penyusun di rak. Itu dia. Jangan jadi dokumen hanya tersimpan di belakang meja atau di dalam laci, tetapi dokumen itu harus terintegrasi ke dalam perencanaan, baik itu perencanaan RPJMD, perencanaan RPJPD, perencanaan tata ruang maupun RDTR, harus begitu. Nah, di mana muncul itu? Perlu ada edaran, perlu ada regulasi. Nah itu, karena memang ada di Undang-Undang 3229 itu pasal 10 pasal 10 dan 11 di situ muncul. Ini RPPLH menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah. Nah, itu tinggal kita ya kan ada undang-undang, ada PP, ada permen, ada perda. Itulah. Ada perbub. Oke, saya kira itu. Nah, mudah-mudahan ke depan ini apa yang kita lakukan semua untuk membangun lingkungan bisa bernilai ibadah untuk kita semua.
Tadi kau sobat lingkungan, bernilai ibadah, itu kata kunci dari Prof. Odeng. Nah, sobat lingkungan, kita mungkin sampai di penghujung sesi kedua. Dengan tadi praktik sudah dibahas oleh Dr. Kis, kemudian Prof. Odeng juga sudah menyampaikan beyondnya, bagaimana RPPLH tidak hanya sampai di rak, tapi juga sampai ke dalam kompas pembangunan. Sobat lingkungan, sebagai penutup, kiranya perlu refleksi bersama. Jarang-jarang bisa menghadirkan Prof. Odeng dan Pak Dr. Kis di sini. Mungkin sebagai refleksi Pak dari Prof. Odeng dulu, apa sih yang bisa kita kolaborasikan ke depan, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, terlebih lagi Wabil khusus lagi Deputi Tata Lingkungan SDA berkelanjutan dengan perguruan tinggi, Prof. Kiranya apa nilai-nilai kolaborasi pentahelix yang harus kita kembangkan ke depan sebagai refleksi? Silakan, Prof. Ya, oke. Memang sebenarnya tadi saya berbicara SDM. Ya, kalau kita berbicara ketersediaan SDM, kemudian kompetensi SDM, itu kan mohon maaf didominasi ada di perguruan tinggi. Betul. Perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi ini ya ada fakultas kehutanan, ada fakultas pertanian, ada perikanan, ada teknik, ada sosial, ada ekonomi. Nah, ini di sini muncul semua tenaga ahli. Oleh karena itu, saya kira perguruan tinggi dalam RPPLH ini dalam perencanaan pembangunan lingkungan harus diikut sertakan. Selalu dirangkul ya. Dirangkul ini. Walaupun ya mungkin LSM juga iya, tetapi ini LSM yang kompetensi terkait lingkungan bisa sama-sama kita. Karena apa? Ada satu syarat utama untuk RPPLH, ada isu pembangunan berkelanjutan, isu strategis sampai prioritas. Membangun isu ini tidak boleh hanya SKPD, tidak boleh hanya dari akademisi, tetapi melibatkan LSM, melibatkan masyarakat. Nah ini dia. Nah, hingga ya semua harus ikut. Sehingga pentahelixnya terjamin. Nah ya, itu dia. Kita sudah dengar dari mentor kita Pak Dr. Kis. Lantas bagaimana dari sisi akademisi muda yang sedang dalam proses menanjak nih? Bagaimana Pak Kis? Refleksi kita, kolaborasi seperti apa yang kiranya perlu ditingkatkan dengan perguruan tinggi? Iya Mas Hafiz, sebenarnya kan kalau kita mau hidup baik ya di dunia itu, asik, semua harus sesuai regulasi. Tapi kemudian regulasi, si pembuat regulasi ini juga harus punya pemahaman yang kompleks. Tadi kalau Prof. Odeng bilang SDM gitu ya, SDM menurut saya baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi kompetensi itu tidak hanya dimulai pada saat implementasi, tetapi pada saat menyusun regulasi. Oke. Kalau tadi saya bilang misalnya kita jangan sampai regulasinya pakai kacamata kuda, tapi regulasi yang memang betul-betul bisa diaplikasikan di lapangan. Nah tentu di situ bukan cuma peran-peran teman-teman yang kemudian bertugas di kementerian, tetapi pelibatan teman-teman akademisi untuk bisa mewarnai regulasi yang ada itu akan lebih bagus. Sehingga nanti ketika kita dalam tanda kutip ribut untuk menyusun regulasi ini udah benar-benar sesuai dengan kondisi tapak. Itu yang paling penting kan, regulasi itu sesuai dengan kondisi tapak. Sehingga di dalam implementasinya sudah tidak ada lagi keraguan-keraguan atau multi persepsi yang cukup besar. Hanya tinggal bagaimana merumuskannya dalam program-program di lapangan, termasuk bagaimana menyusun 4 arahan tadi, misal gitu ya. Betul. Nah ini kalau kita masih punya persepsi yang ada cukup lebar, maka di lapangan akan menjadi bias yang panjang. Akhirnya dokumen yang dihasilkan tidak punya tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah itu kan akhirnya jadi dokumen sekedar ada, disimpan di rak tadi yang saya bilang gitu. Kita tidak ingin semua regulasi, semua dokumen perencanaan itu hanya sebagai formalitas disusun. Tetapi memang benar-benar menjadi rujukan bagi kita bagaimana menyusun pembangunan berkelanjutan. Nah, maka semua tahapannya mulai dari regulasi sampai ke implementasi di lapangan perlu melibatkan teman-teman akademisi. Saya pikir dengan kerjasama sekarang ya Prof ya, Kementerian LH dengan perguruan tinggi melalui forum rektor gitu ya. Itu akan cukup membantu untuk mewarnai sehingga nanti semua regulasi yang ada bisa kita laksanakan dengan baik di lapangan. Demikian Sobat Lingkungan.
Kalau boleh disari, diperas, kata kuncinya adalah no one academician left behind. Tidak akan ada akademisi yang kita tinggalkan, khususnya dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Mungkin kalau ngobrol lebih panjang, sebetulnya tidak cukup 2 sesi, Prof. Odeng, Pak Dr. Kis. Tapi karena waktu yang memisahkan kita, Sobat Lingkungan, kami haturkan terima kasih, Prof. Odeng, Pak Dr. Kis, atas kesempatan yang berharga kali ini. Sobat Lingkungan, semoga podcast kali ini menjadi titik kita, menjadi jejak kita untuk mulai membentuk lingkungan hidup yang baik, sehat, dan untuk semua sebagaimana visi RPPLH nasional kita. Kami akhiri, salam hangat dari Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.